Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk belajar tematik ya. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Oke, anak soleh-soleha, kalau begitu kita mulai belajar di tematik 5A ya. Di subtema pertama pembelajaran 1. Sekarang silahkan buka bukunya. Oke, di sini Bunda tidak membacakan ya semua isi bukunya, tapi Bunda akan memberitahu inti dari pembelajaran kita. Oke. Baik, kita baca dulu ya kisahnya. Ayo membaca. Raya anak yang aktif. Ia selalu memanfaatkan waktu luangnya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ia selalu bersemangat dan tidak pernah bermalas-malasan. Pagi ini Raya memulai hari dengan berolahraga bersama teman-teman. Raya bersepeda santai mengelilingi taman. Taman tampak ramai. Banyak yang berolahraga di sana. Bahkan ada pula yang membawa hewan peliharaannya. Hewan-hewan itu berlari dan melompat dengan lincah. Saat berolahraga dan melakukan aktivitas sehari-hari, Raya pasti melakukan banyak gerakan. Tubuh Raya mampu bergerak dengan baik karena memiliki organ gerak. Begitu juga dengan hewan. Bagaimana gerak pada manusia dan hewan? Ayo kita pelajari selanjutnya. Sekarang silahkan baca ya. Gerak pada makhluk hidup. Baik, makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati. Karena makhluk hidup itu bergerak untuk merespon rangsangan yang datang yang disebut dengan iritabilitas. Misalnya, tangan kita terkena dengan benda panas. Otomatis tangan kita ini akan berusaha menghindar dari benda panas. Atau misalnya, tangan kita dicubit. Dicubit, pasti kita menghindar karena kita merasakan sakit. Ya, itu namanya kita lagi merespon. Oke. Kita lanjut. Gerak pada makhluk hidup itu ada dua macam. Yang pertama adalah gerak beberapa bagian tubuh. Yang kedua, gerak seluruh tubuh. Gerak seluruh tubuh ini misalnya kita pada saat berjalan itu berpindah tempat ya, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan gerak beberapa bagian tubuh tadi itu misalnya gerakan tangan Bunda. Ini hanya tangan Bunda yang bergerak ya. Kemudian kepala Bunda menggeleng-gelengkan, itu juga adalah gerak beberapa bagian tubuh karena hanya kepala yang bergerak. Misalnya lagi mengangguk, menggeleng. Nah, ini semua adalah gerak beberapa bagian tubuh. Sedangkan yang kedua tadi adalah gerak seluruh bagian tubuh saat misalnya kita melompat. Semuanya bergerak, pasti semua bergerak. Saat kita lari, semua pasti bergerak karena kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Baik, sudah tahu kan gerak makhluk hidup seperti apa? Namun ternyata pada tumbuhan itu gerak yang dilakukannya sangat terbatas. Karena gerak tumbuhan tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun gerak tumbuhan itu misalnya saat dia kuncup, dia akan bergerak perlahan untuk menjadi mekar. Jadi dia hanya bergerak pada tempatnya saja. Misalnya ada bunga putri malu ya. Tahu kan bunga putri malu ketika kita sentuh, pada saat dia mekar kita sentuh, maka dia akan bergerak menutup sendiri. Ya, itu namanya tumbuhan lagi sedang merespon. Nah, sudah tahu kan gerak pada tumbuhan? Sekarang gerak pada manusia. Gerak pada manusia ada dua macam. Jadi pada manusia itu dia dimiliki semua ya geraknya, yaitu yang pertama tadi gerak beberapa bagian, kemudian gerak seluruh tubuh. Jadi manusia memiliki dua ini, sedangkan tumbuhan hanya satu. Nah,
Sudah tahu kan contohnya tadi, gerak beberapa bagian, tangan yang bergerak, kepala yang bergerak, badan yang meliuk ke kanan, meliuk ke kiri, itu gerak beberapa bagian. Sedangkan gerak ada seluruh tubuh seperti meloncat, lari, jalan, artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang gerak pada hewan. Nah, ternyata gerak pada hewan ini dia seperti manusia, bisa melakukan keduanya, yaitu bisa melakukan beberapa bagian tubuhnya dan bisa seluruh tubuhnya. Misalnya saja sapi itu bisa ya menggelengkan kepala, bisa juga kakinya yang digerakkan. Nah, tapi pada hewan itu bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Sebagai contoh, hewan darat bergerak dengan cara berlari, berjalan, atau merayap atau melompat. Sedangkan hewan yang di udara bisa bergerak dengan cara terbang. Hewan yang di air bergerak dengan cara berenang. Jadi mereka itu bergerak sesuai dengan habitat atau tempat tinggalnya. Nah, gerakan yang mereka lakukan memiliki tujuan atau fungsi. Di antaranya adalah mencari makanan dan untuk melindungi diri mereka dari predator. Jadi itu tadi ya gerakan yang ada gerak pada makhluk hidup. Jadi Bunda sudah jelaskan. Silahkan buka bukunya halaman. Oke, buka bukunya halaman 5 ya. Silahkan dijawab. Pertanyaannya di ayo jawab 1-5. Semua ada di bacaan. Jadi silahkan baca dengan baik. Kemudian ayo berlatih. Ayo berlatih ini mencari arti kosakata, tapi tidak ada di bacaan. Jadi cari di Kamus Bahasa Indonesia. Kalau kalian belum memiliki kamus, silahkan cari di Google. Di Google ada Kamus Bahasa Indonesia, oke? Kemudian kita lanjut untuk pelajaran berikutnya ya. Di sini kita akan belajar apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok ini pernah kalian pelajari waktu di kelas 4. Otomatis ini hanya mengingatkan pelajaran yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian pelajari. Nah, kalian tahu kan apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nah, untuk menemukan gagasan pokok pada suatu paragraf, kita dapat mengikuti langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Yang kedua, temukan kalimat utama pada setiap paragraf. Setiap menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat. Nah, contoh gagasan pokok sebagai inti paragraf terletak dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Jadi tempatnya itu bermacam-macam ya. Ternyata ada di awal, di akhir, awal dan akhir, ataupun seluruh paragraf. Nah, berikut adalah contoh menentukan gagasan pokok. Jadi di bukunya sudah ada ya. Di halaman 6. Yang pertama itu gagasan pokok pada awal paragraf. Yang kedua, gagasan pokok ada di akhir paragraf. Yang ketiga, gagasan pokok ada di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, gagasan pokok tersirat pada setiap kalimat. Artinya gagasan pokoknya adalah seluruh isi paragraf. Nah, untuk kalian paham, silahkan dibaca baik-baik. Insya Allah kalian pasti paham karena sudah dipelajari di kelas 4. Namun jika belum dipahami, silahkan hubungi Bunda, nanti Bunda jelaskan ya. Jika kalian sudah paham, silahkan kerjakan di bukunya halaman 8 bagian A dan bagian B. Kemudian jawaban kalian silahkan kalian foto kemudian kirim di grup homeschooling. Baik anak soleh-soleha, cukup pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan kerjakan dengan ikhlas dan tanpa menyerah. Insya Allah untuk paragraf kalian pasti sudah paham. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.